Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan dan rekan saya. Syakira Balkis. Kita berada di program apa nih, Kak? Podcast SBM yang muda yang berbisnis. Iya, alhamdulillah di depan kita ada dua orang yang luar biasa nih. Bintang Tamu kita perdana ya di podcast ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Masya Allah, di bulan yang mulia nih. Alhamdulillah dengan pakaian yang seger-seger nih, Kak ya. Hijau-hijau, Masya Allah ya. Putih Dan ini suci. putih yang sesuci hatinya, amin Insya Allah. Amin. Ya, ada yang jauh-jauh, Kak, dari Tangerang naik kereta ya. Lebih jauh lagi, Pak. Ada dari Medan, dari Pak. Medan, Wah, Aduh, langsung dari Medan ke sini. enggak dong. Mas. Berenang. Kita mah sekolah di sini. Oh, di sini ya. Masya Allah. Baik, kita perkenalan dulu ya, Kak ya. Kalau ada peribahasa itu tak kenal maka tak sayang. tak sayang ya. Pengen penasaran nih dengan orang luar biasa di depan saya, dengan Kak Zefa. Ya, silakan Kak Zefa, boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kenalin saya Zefa. Saya dari Tangerang. Saya adalah murid akselerasi yang SMA-nya cuma 2 tahun. Tapi bukan karena pinter, karena angkatan gue cuma 2 orang. Tapi sebenarnya pintar juga kayaknya ya. Dari Iya. wajahnya kelihatan aja. Kelihatan. Amin. Dari tebel kacamatanya tuh, Pak. Oh iya. Ini kacamatanya gede aja. Oh. Next. Eh, Asalnya dari mana, Zefa? dari Tangerang. Oh, dari Tangerang ya. Asli Tangerang. Oh, saya asalnya dari Karawang, Cikampek, Hmm. tapi saya tinggal di Tangerang di Gading Serpong. Di Gading Hmm, Serpong. Jadi Itu- itu satu angkatan itu memang cuma berdua atau awalnya ada Oh, jadi saya itu sebenarnya angkatan ketiga. Tapi karena teman saya, awalnya saya ada 4, Hmm. cuma 2-nya lagi itu mengundurkan diri, jadi saya berdua sama sahabat saya namanya Fakih. Sekarang dia lagi kuliah di Turki. Halo Fakih. Halo, Bang Fakih. Fakih. Mudah-mudahan lagi nonton dia ya nanti ya. Oke. Seru ya, berdua. Saya gabung sih. Gabung. Akhirnya gabung ya, sobat. Tambah terus siswanya ya. Jadi Ya, akhirnya jadi saya jadi lulusnya bareng sama angkatan kedua. Hmm. gitu. Oh, oke. Hemat biaya SPP, Pak. Betul. Kalau yang di sampingnya, Kalau saya sendiri, nama saya Lutfi Abdi Zuhairi. Asal saya dari Medan. Horas lah. Oh, horas. Horas. Saya di sini udah sekitar 8 bulan kali ya. Hmm. Mulai dari Juni kemarin kalau nggak salah. Udah mau Juni lagi. Iya. Gitu ya. Sekarang kelas SBM 1. Masih lama sih kayaknya saya di Bogor ya. Masih lama di SBM. Targetnya 2 tahun apa 3 tahun nih? Waduh. Target kalau mau 2 tahun itu sangat panjang ya. Oh, iya. Sangat sebulan harus ngumpulin berapa gitu target dari Pak Hendy-nya. Mungkin ya kalau bisa 2 tahun kita guys 2 tahun. Iya. Amin. Amin. Oke, itu kali ya perkenalan singkatnya ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang bikin saya penasaran banget itu, ini kalian anak muda kan ya, kok bisa memilih dunia bisnis gitu ya. Pengen belajar dunia bisnis terus memilih sekolah di sini di SBM. Nah, penasaran apa sih alasan terbesar kalian untuk memilih dunia bisnis kemudian sekolah di sini? Dari siapa dulu? Jadi sebelumnya itu saya waktu lulus SMP saya daftar di sekolah negeri SMA di Tangerang. Tapi karena nggak diterima, jadi ada 2 pilihan. Yang pertama masuk SBM, kedua masuk sekolah swasta tapi pelajarannya tuh jurusannya tuh cuma IPA. Kebetulan saya nggak suka IPA, jadi kayaknya masuk SBM aja deh, karena di SBM itu katanya bisa menghasilkan uang di usia yang muda gitu. Menghasilkan sendiri. Saya juga mau membantu perekonomian orang tua, jadi ya saya masuk SBM. Kebetulan Pak Uci, salah satu mentor mindset di SBM, itu temannya papa saya, jadi saya diajak sama Pak Uci dan akhirnya saya masuk SBM. Oh gitu. Tapi orang tua ada background bisnis? Ada ya. Jadi ada pengaruh dari orang tua juga ya, salah Saya bilang satunya gitu. ya.
tapi motivasi terbesarnya itu tadi pengen punya penghasilan di usia muda ya, sama pengen bantu orang tua. Ya. Luar biasa. Masya Allah ya Pak. Kalau Kak Abdi nih, Kalau saya sendiri sih eh kemarin-kemarin masuk sini itu ditawarin sama guru karena saya dari sekolah alam juga, jadi kan SPM ini tergabung dari jaringan sekolah alam juga kan. Ditawarin di SBM. Kenapa saya milih bisnis? Kan jarang tuh ada orang milih bisnis. Mungkin karena di sekolah alam sendiri sering saya diajari bisnis ya dari SD malah. Kayak ada market day kalau di sekolah saya itu. Kayak bazar-bazar gitu. Jadi kayak mulai di situ tertarik ke bisnis, sama sering diajak orang tua sama kakek juga kan bisnis. Jadi tertarik karena bisnis itu sebenarnya sih nggak pernah mati menurut saya. Karena pasti ada selalu. Selama orang lain membutuhkan sesuatu, ya Iya, bisa kita bisnis bisa juga. bisnis kan gitu. benar-benar. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ini juga pertama kali saya boarding ya, karena kan SD SMP saya nggak boarding. Mungkin kalau yang lain mungkin ada culture shock kayak misalnya pertama kali boarding, kalau saya sih menurut saya biasa aja. Cuma culture shock di sini tuh lebih ke makanannya sih, kayak perbedaan selera makanan gitu. Kalau Medan emang biasanya makanannya lebih apa rasanya tes? Asin. Gimana ya? Ya lebih asin, maksudnya lebih ini juga, lebih Gurih-gurih. banyak rasanya. Ya. Enggak satu ini aja. Maksudnya kalau misalnya kayak di sini lontong sayur, kalau di Medan tuh lontongnya itu banyak gitu campurannya gitu. Jadi kayak lapar nih macam-macam. ngomongin makanan. Puasa. Kalau di sini cenderung manis gitu ya, pedas ya. Makanan Sunda. Iya. Tapi sekarang udah mulai terbiasa ya. Udah mulai terbiasa. Lebih dibiasain sih. Biasa. Nah, kalau Abdi gitu ya kesan-kesannya ya Kak Balkis ya. Luar biasa. Di SBM tuh. Kalau Kak Zepa sendiri gimana tuh awal masuk boarding gitu kan? Di rumahnya enak gitu, terus kemudian di sini dengan berbagai lika-likunya, gimana nih yang dirasain? Ya saya juga sama kayak Abdi. Saya baru pertama kali boarding school karena sebelumnya tuh saya sekolah negeri gitu kan. Ini pertama kali saya boarding school jauh dari orang tua. Ya sebenarnya kalau misalnya dari segi nyaman atau enggaknya, awal-awal masuk karena saya tuh sekamar tuh 4 orang. Dan waktu itu belum beli kipas waktu itu kan. Jadi gerah banget sampai saya tidur tuh basah gitu kan. Jadi kayak sauna gitu ya. Iya, jadi kayak yang saya nggak bisa tidur, saya nangis, ya Allah kenapa ya gitu. Jadi ya tapi besoknya langsung beli kipas, terus juga langsung disambut sama Pak Fauzan. Situ langsung diceritain. Terus kakak kelasnya juga abang kelasnya, teman-teman semuanya pada humble semua, baik-baik semua, pada welcome semua gitulah. Gak yang sendiri-sendiri masing-masing. Jadi kami tuh anak baru tapi udah rasanya tuh udah lama gitu, jadi kayak bestie. Anak zaman sekarang ya bestian. Oh gitu ya, Masya Allah. Akhirnya bisa menikmati ya. Nah sekarang kita mulai agak masuk ke dunia bisnisnya ya. Bisnisnya. Kak Zepa kan sekarang masih bisnis ya. Ya, masih. Alhamdulillah ya. Nah sebelum nyeritain bisnis yang sekarang nih, kemudian penasaran. Dulu tuh kayak gimana sih bisnisnya yang Zepa ambil ketika di sini, dan bagaimana tuh lika-likunya, perkembangannya dan sebagainya. Sip, silakan. Jadi dulu tuh karena saya mikirnya anak muda itu suka dengan fashion ya. Anak muda suka fashion, jadi waktu itu saya kepikiran untuk bisnis clothing. Kaos sablon. Nah pada saat itu saya seneng sih kasih konsep-konsep kayak gambar, kasih konsep desain gitu kan. Tapi saya belum bisa merealisasikan di digital. Jadi saya minta kolaborasi sama Bang Ihsan waktu itu. Bang Ihsan suka gambar, senang desain, jadi saya yang kasih konsepnya. Jadi gini Bang, gini. Terus dari logonya gini gitu. Akhirnya jadilah itu bisnis pertama saya, impressive.id. Jadi itu impressive.id. Jadi itu bisnis clothing. Waktu itu saya jualan kaos, tote bag, terus hoodie, jaket, segala macam lah. Tapi ini nggak mudah. Maksudnya ada sedikit suatu masalah lah di bagian branding sama masalah dana, karena
Karena gini, waktu awal-awal itu saya bisnis clothing, harga apa kaos HPP-nya itu udah mahal duluan. Jadi saya bisa dibilang salah vendor gitu. Oke. Waktu awal-awal itu saya bisnis clothing, saya hitung HPP-nya kan, saya bilang ke mentor, ini gimana, udah oke belum? Dari mentor sih udah oke-oke aja, tapi waktu udah direalisasikan harga kaosnya itu ternyata mahal. Mahal gini. Kita kan kalau bikin kaos kan minimal tuh ada yang minimal dua lusin, ada yang selusin, tapi ada juga yang 3 lusin. Karena waktu itu kita mepet buat kayak dikejar deadline gitulah. Bentar lagi nih kayak seperti kayak sekarang misalnya nih lagi puasa, kita ngejar momen lebaran. Jadi kita bikin bajunya itu di bulan puasa gitu kan. Iya. Nah, karena kesannya buru-buru di bulan puasa itu vendor ramai. Jadi banyak vendor-vendor yang emang momen lebaran tuh momen beli baju baru itu jadi orang-orang pada bikin baju. Jadi kita vendor yang udah kita rencanain di situ penuh, akhirnya kita cari vendor yang lain. Tapi karena nggak dapet kita nyari vendor yang ternama lah. Cuman dia minimal 3 lusin. 3 lusin itu 36 piece. Dan waktu itu mikir harganya tuh normal, kita bakal jual harganya mahal, premium. Tapi karena waktu itu nggak mikir ke depannya dan mikirnya bakal mudah jualannya, bayangin aja satu desain 36 piece, terus kita nggak punya apa ya, sistem marketingnya, atau kita belum nyiapin gimana cara jualin bajunya gitu. Cuma ngandelin teman-teman gua kan anak-anak muda nih, kayaknya bakal mau nih beli baju gua. Tapi ternyata enggak juga. Harganya waktu itu saya jual HPP-nya tuh 75.000. Jadi waktu datang saya kaget. Pertama harganya mahal, kedua bahan sablonnya itu ibaratnya agak kasar lah gitu. Jadi saya sendiri yang awam jadi kayak aduh, kalau saya sendiri yang beli sih saya nggak mau, karena udah mah harganya mahal, terus kualitas sablonnya kurang. Jadi agak sulit juga mau gimana kan, kalau misalnya bisnis sih kita harus percaya dan yakin sama produk kita kan. Kalau produk kita itu bagus, produk kita itu enak, tapi kalau misalnya produk kita kurang, kita agak nggak semangat dan Kayak nggak terlalu all out gitu ya, iya, percaya jadi diri iya untuk nggak pede itu jualinnya ngejualnya. gitu ya, betul. Oke. Jadi waktu itu akhirnya itu stok udah ibaratnya terbengkalai lah, sampai sekarang masih ada stoknya, tapi dibantu ya paling yang beli-beli itu ya teman-teman dekat, keluarga, atau enggak ada sih orang-orang lain yang beli dari online gitu kan. Tapi nggak banyak, nggak nutupin gitu. Ya itu dari bisnis clothing. Terus saya juga nyobain bisnis es mambo pernah. Jadi waktu es itu mambo. karena ada target gitu kan, kayaknya saya pengen punya uang cepat gitu. Gimana caranya saya punya uang cepat? Kayaknya perputaran uangnya cepat itu bukan dari clothing, karena clothing itu pertama kita modalnya tinggi. Pun kalau misalnya open PO, kalau misalnya nggak nyampe target, kita nombokin juga. Karena saya nggak tahu, belum tahu sistem PO yang benar dan baik itu gimana gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk jualan es mambo bareng Fakih. Tapi itu juga nggak berlangsung lama karena yang beli juga cuma anak-anak SBM sih gitu. Belum sempet taruh di warung-warung gitu. Terus saya juga pernah jualan street food, kentang Arab. Jadi waktu itu ada bisnis kelompok. Jadi kan angkatan kita cuma ada 9 orang ya. 4 orang bisnis Warmindo, 5 orang lagi saya termasuk bisnis street food kentang Arab. Kentang Arab itu kentang yang dikasih tepung jadi kayak kriwil-kriwil gitu, jadi gede gitu. Kita jualan depan di situ, depan kedai. Karena pertama itu banyak orang, 5 orang, kita bisa dibilang bingung sih cara profitnya gimana, dibagiinnya gimana, bagi hasilnya gimana. Terus juga bingung karena kita mepet sama sekolah. Kan kalau street food kan kita harus standby terus di lapaknya kan. Sementara kita udah ada banyak 5 orang, nggak mungkin bayar karyawan karena belum tahu ini untung atau enggak gitu kan. Jadi waktu itu kita mentok, jadi itu jualan jam 12 habis zuhur, terus jam 1-nya kan sekolah. Jadi bentrok lah, mau ganti-gantian pun kayaknya nggak efisien dan pada males-malesan. Jadi bagi tugasnya sulit gitu. Terus saya terakhir waktu sebelum lulus ada target ngumpulin 300.000 dalam waktu sebulan. Itu challenge dari Pasmuni waktu itu. Dan
saya waktu itu kan sebelumnya kan bisnis clothing packingannya pakai kardus ya, Iya. pakai kardus. Terus saya mikir nih, ini gimana caranya kardus ini bisa kepakai biar saya bisa ibaratnya gunain barang yang sudah ada gitu. Saya mikir sambil tiduran, sambil di toilet, sambil itu. Tapi itu ajaib karena di toilet itu bener-bener sambil Muhammad BAB gitu kan. Iya. Sambil mikir, oh kalau misalnya bisnis hampers gitu, wah saya kurang bisa karena nggak ngerti cara estetik. Saya kalau Iya, hampers iya, kan kayak iya. yang cewek-cewek itu suka Iya. lah. Terus pikir apa ya, akhirnya liat di YouTube bisnis pakai kardus kan. Bener, kalau misalnya nyari ide bisnis di YouTube. Kayak DIY gitu ya? Apa? Kayak DIY Apa itu? yang Oh. kayak buat dari untuk peralatan rumah tangga gitu. Oh bukan, jadi enggak. caranya gini, ide bisnis pakai kardus misalnya, apa enggak ide bisnis pakai box gitu. Jadi ntar keluar mungkin makanan. Nah waktu itu munculnya makanan, jadi waktu itu kepikiran buat bikin rice box. Ya, kepikiran buat bikin rice box. Saya nggak ada basic masak sebenarnya, tapi karena saya tahu nih ada cuannya gitu. Saya tahu ini ada uangnya lah, bisa kayaknya kemungkinan untuk dapat 300.000 itu mudah gitu. Iya, iya. Tapi waktu itu saya mikir kalau orang cuma beli makanan kayaknya agak lama juga. Awal sempat untuk mikir bikin kayak Pak Hendy waktu itu, apa ya, bisnis sosial gitu kan. Tapi kalau bisnis sosial kan tuh saya nggak tahu hukum-hukumnya gitu kan, terus juga sistemnya gimana saya kurang tahu. Akhirnya saya kepikiran gimana ya biar ramai. Terus saya juga konsepnya bukan konsep bisnis ricebox biasa, tapi saya juga ingin menggabungkan antara ricebox dan berbagi gitu, karena saya terinspirasi dari ada juga di video gitu bagi-bagi makanan. Kebetulan di masjid ada bagi-bagi makanan, saya kepikiran untuk gimana caranya saya bisa berbagi ke pekerja kayak Grab atau pemulung gitu kan. Dengan cara memberikan makan siang gratis, karena biasanya tuh makan siang itu suka di skip karena nggak sempet, aduh mepet nggak punya uang gitu kan. Jadi itu tujuan awal saya ingin membantu, saya ingin bukan sekedar jualan tapi ingin bermanfaat juga. Jadi dari situ saya kepikiran untuk apa sih bikin sedekah Jumat aja ya. Jadi saya bikin menu rice box, nasi ayam pop sama ada ayam pop sama telur pada saat itu dan sambal. Saya kepikiran untuk bikin sedekah Jumat. Dan waktu itu kan saya nyari hukumnya, saya nanya hukumnya gimana. Ternyata ya boleh kalau misalnya tapi ini boleh kasih tahu sih kalau saya salah ya. Kalau misalnya kita punya produk misalnya nasi padang terus dijual misalnya 15.000, tapi kita jual khusus buat sedekah Jumat itu cuma 10.000, anggap aja kita sekalian bersedekah gitu. Jadi itu boleh-boleh aja gitu hukumnya gitu kan. Jadi pada situ saya langsung lah tuh di grup kan buka open sedekah Jumat untuk ini menunya ini gitu kan. Terus dipromosiin sama Pasmeni sama mentor-mentor. Saya kaget, itu waktu itu mau masuk sekolah, hari Jumat masuk sekolah gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngechat saya, Pak Hasan, Ziva, saya pesen ya 10. Oke Pak, 10. Mikirnya cuma 10 20 gitu kan. Tiba-tiba Pak Hasan nambah lagi, oh sama Pak ini 15 ya. Wah oke 25. Terus tiba-tiba langsung dari orang tua saya, Pak Ziva ini ada ini awalnya ada yang mau 100. Wah saya kaget dong. 100 gimana, saya belum bahan gitu kan. Saya pikir cuma 1 2 3 gitu, ternyata langsung 100. Hah, pada situ kayak yang gimana lagi pelajaran Abu Septi pada saat itu kan. Gimana nih, akhirnya saya langsung buru-buru naik motor beli bahan, beli beras langsung karung gitu kan. Saya juga nggak tahu tuh gimana cara ngitung itu, pokoknya udah di tap saya beli bahan-bahannya, saya beli daging banyak banget. Jadi waktu hari itu menurut saya itu fail project sih, kayak masih gagal lah. Persis itu karena gak keburu dibantu sama teman-teman SBM. Selesainya tuh harusnya makan, jadi nama brandnya itu makan siang rice box. Namanya makan siang karena makan siang itu filosofinya itu. Jadi waktu itu saya minta bantuan teman-teman SBM, itu udah bantu semuanya sama Pak Fauzan sama Umi, tapi nggak selesai di siang hari. Selesainya waktu itu jam 3-an kayaknya sore. Jadi
malah jadi makan sore jadinya. Oh, Jadi itu fail project lah. Terus udah sih di Resbox itu bisnis terakhir di SBM. Udah melanglang buana ya Kak Iya, Balkis ya. banyak banget perjuangannya. Perjalanannya dari awal tuh tadi kaos ya, Kaos, kaos terus ke es mambo, es mambo. Kalau di Es kita tuh mambo. ada ya teman kita ya. Ada Iya. Yang masih jualan es mambo nih. Mungkin terinspirasi dari Dari Kak Bang Zepa Zepa kali ya. ya. Ya, bisa itu. Habil di sana. Ada. Oh, halo Habil. Terus terakhir di Resbox. Racebox itu ya. Lumayan penghasilannya nih. Ya lumayan, tapi saya anggapnya itu bukan apa ya, kalau misalnya dari keuangan pasan mungkin harus dihitung. Awal-awal saya hitung, cuma lama-lama kesini saya juga udah mulai ada aktivitas baru, jadi saya bisa dibilang anggap aja itu cuman upah keringet saya aja gitu lah, uang jajan, tapi bukan yang untuk bisnis gitu jadinya. Karena saya udah mulai jarang masak karena nggak ada yang bantuin setelah lulus, jadi apa itu kayak oke lah, orang saluran bisnis apa sedekah, saya jadi ikut sedekah juga gitulah sekarang, bukan yang Oke. lainnya teman-teman gitu. Luar biasa, menginspirasi banget ya Kak Balkis. Wow, masih muda tapi sudah seperti itu. Kalah nih saya pemberani ya. Gak ada apa-apanya nih sama saya nih. Nah kalau teman kita nih ya, yang sekarang masih SBM 1, sudah bisnis apa aja nih? Pilihan bisnisnya apa nih Abdi? Kalau saya sendiri kan di SBM itu dimulai dari mental dulu ya Pak, ditumpah mentalnya gitu sama Pak Hendy, mulai mental baru-baru ini untuk ke bangun bisnisnya. Jadi buat pilihan bisnisnya itu pertama ada 3 dulu nih. Kalau saya kemarin ngambil kuliner, Terus kopi sama fashion. Ya, jadi yang paling besar tuh kuliner. kuliner. Dari situ baru develop mulai bisnisnya. Jadi untuk sekarang sendiri di waktu kita podcast ini kami lagi ada untuk pengajuan bisnisnya. Sekarang di proses Iya, pengajuan ya. pengajuan Iya. bisnis sebelum pulang kan, sebelum pulang. Ya biasa lah, kalau sebelum pulang tuh tugas-tugas tuh banyak gitu. Oke. Di sebelum pulang ini ada tugas pengajuan bisnis. Mungkin nanti ke depannya setelah kembali lagi dari libur lebaran, kan sebentar lagi lebaran, kami mulai bisnisnya udah, karena udah bentar lagi kelas 2 kan, jarak 2 bulan, mungkin 2 bulan 2 bulan jadi udah naik ke kelas 2, mungkin udah terus develop bisnisnya. Jadi dari yang awalnya mental sekarang lanjut ke mulai bisnisnya gitu. Itu Oh, satu sih itu. Apa tuh bisnisnya? Kulinernya apa tuh Kak? Kalau kulinernya sendiri sih untuk sangat spesifik menu, di suatu menunya itu saya belum ini di spesifiknya ya Pak. Cuman kalau misalnya saya pengennya sih makanan berat sih, pengen awalnya ini. Contohnya? Contohnya mungkin kayak sebenarnya gini ya, kalau karena dari yang saya pelajarin di sini, kita tuh harus ngeliat target pasarnya Pak. Jadi dari kemauan saya belum tentu bisa direalisasikan di sekitar sini, ataupun walaupun di target pasar kita gitu. Betul. Jadi mungkin dari target pasar ini saya bisa nyimpulkan kalau misalnya saya ini mau jual ini karena target pasarnya segini, ada data-datanya gitu. Cuman yang pasti setelah saya cari kan, kami kemarin itu ada untuk pengajuan bisnisnya itu kan ada suruh cari data-data gitu kan. Dari data-datanya itu kuliner itu sangat ini sih, sangat tetap tinggi Tinggi dari ya, tahun ke tahun, walaupun kalau orang mikir gini, kuliner tuh udah banyak yang jualan gitu. Tapi menurut udah ada target pasarnya masing-masing kan. Iya, Dari datanya pun itu meningkat karena kan untuk orang Indonesia sendiri itu cenderung konsumtif Konsumtif. daripada Iya. produktif kali ya. Jadi itu adalah keuntungan kita kalau berjualan kuliner gitu. Jadi spesifik makanannya belum ditentukan apa ya, Ya tergantung karena nanti. takutnya kan yang saya inginkan gitu nggak cocok sama lidah target pasar saya kan, karena target pasarnya itu sekitar sini atau Jabodetabek gitu. Jadi mungkin masih ngambil data-data lagi, sama mungkin lanjutin pengajuan bisnisnya dulu, baru kayak nanti kayak tes gitu. Tes awalnya satu menu ini gimana nih progresnya. Jadi kalau setelah udah percobaan saya, tes saya, oke, yang ini lebih maksudnya lebih
menarik orang lain dan lebih banyak peminatnya lah. Nah, baru saya tuh lanjutkan itu. Kecuali ada kayak mungkin nanti ke depannya saya bisa beberapa menu gitu, mungkin aja gitu kan. Mungkin dari sekarang sih udah masalah mentalnya ini kami lanjut ke pengajuan bisnisnya dulu sih Pak. Pengajuan bisnisnya itu sebelum Pengajuan. pulang kan. Oke. Ada pertanyaan Kak Balkis? Sesama SBM 1 ya. Karena sama aja yang dijalanin. Sama ya. Kalau Kak Balkis tuh punten ya, kemarin tuh milih apa sih ininya? Pilihan bisnisnya? Milih bisnisnya di bidang apa namanya, nutrisi tumbuhan itu loh, kayak Pupuk. iya benar-benar. Oke. Wow. Tapi racun. Kenapa milih itu? Karena udah ada produksinya di Medan, Hmm, udah ada produknya sendiri, kita tinggal dimasarin aja di sini. saya sempat dengar kalau Balkis penjualan itu juga tuh ikan asin. Jadi nggak tuh ya? Ikan teri kali Pak. Ikan teri, iya benar. Ikan teri. Khas Ikan Medan teri. gitu. Kan khas Medan ya? Heeh. Iya. Jadi lapar. Jadi nggak Kak? Mungkin enggak Pak, karena dilihat dari prosesnya juga lebih susah daripada yang pupuk itu. Perizinan buat nyebrang pulaunya lagi belum. Kalau pupuk cenderung lebih mudah ya Iya benar. prosesnya. Wow. Oke. Teman-teman gimana? Udah ada yang mulai bisnis belum nih? Tertarik nggak dengan dunia bisnis nih? Sejauh ini kita ngobrol nih tentang bisnis. Ya, ngomong tentang bisnis ya. Kan bisnis itu kan sebuah pilihan yang sulit ya. Bukannya emang kesulitan yang kita ambil itu kan memang nanti ujungnya akan kemudahan-kemudahan ya. Iya. Ya betul. Ya, seperti itu kan. Apa sih hal yang paling sulit nih yang teman-teman rasakan di dunia bisnis ini apa sih gitu? Dari siapa dulu dah? Kalau yang paling sulit sih kalau menurut saya mungkin konsisten. Pertama konsisten, kedua itu cara kita ngambil keputusan. Misal gimana cara kalau misalnya kita berhadapan dengan kita misalnya kolaborasi, misal saya kolaborasi sama Abdi bisa masak, Oke. saya investor, Ah, jadi saya kasih ke Abdi modalin Abdi buat masak. Waktu itu misal Abdi sudah ada produknya, misalnya Abdi jual apa tadi, misalnya kuliner gitu kan, misalnya Abdi jualan cilok, terus saya modalin Abdi misalnya buat bikin cilok, tapi Abdi ini ibaratnya kita kan misalnya masih baru kenal Ya. tiba-tiba Abdi itu mengkhianati saya misalnya. Waduh. Kepercayaan. Parah Kak, Abdi. karena itu juga sih menurut saya itu di SBM itu kami kan bangun trust. Ya. Jadi ada di pelajaran bahasa juga kan motivasi sendiri itu trust. Karena kenapa dibutuhkan trust? Karena di bisnis itu trust kalau saya satu ya. belajar sini adalah salah satu modal, bukan modal materi tapi modal untuk kita kerja sama misalnya, atau kita memberikan kita bekerja sama kepada orang lain, jadi kita harus percaya kepada orang, dan kita harus buat orang itu percaya sama kita dan buat sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi nggak menyimpang kemana-mana, tetap sesuai jalurnya gitu. Jadi kerjasamanya bisa langgeng gitu. Menjaga kepercayaan itu ya. Iya, menjaga kepercayaan itu penting sih. Gitu. Terus Jeba gimana lanjut tadi tentang kepercayaan itu? Ya misalnya kalau misalnya kita mungkin kalau sama SBM kita percaya lah ya, tapi kan kita bakal bertemu dengan orang di luar sana yang baru dan kita nggak kenal, nggak tahu asal usulnya gimana. Jadi kita harus apa ya, karena sulit lah untuk mencari kepercayaan itu. Atau bisa sih dengan cara dikomunikasikan dengan baik. Pernah ada pengalaman seperti itu Jeba? Percaya sama seseorang ternyata dia mengkhianati, nggak amanah misalnya? Ada aja sih. Ada ya? Ada. Pernah ya? Pernah. Oke. Kalau Abdi sendiri sejauh ini proses bisnis apa yang paling berat dari sebuah bisnis itu? Pertama mungkin mirip-mirip sama Bang Jeka ya, karena ya kita tahu lah anak muda mungkin nggak semuanya, cuman sebagian besar anak muda tuh ada di titik dia rasa jenuh, mungkin menjadi capek gitu, kayak males. Jadi dibutuhkan juga konsisten tuh sangat penting ya menurut saya gitu.
Karena kalau kita konsisten, hal kecil bisa jadi besar kalau konsisten gitu. Hmm. Selalu gitu, konsisten, nggak nanti tiba-tiba aduh malas udahlah berhenti aja, kayak gak gampang nyerah juga penting. Yang paling Nilai-nilai itu ya. mungkin kalau dibilang yang paling berat di SBM ya Pak, yang paling berat sih tergantung kita menyikapinya kayak mana. Kita ngerasa itu berat apa enggak gitu. Sudut pandang kita ya. Sudut pandang kita, kayak balik lagi ke mindset. Iya. Kopi 80.000 Iya. mindset. Mindset bisnis ya. Mindset buka taksi 1,5. Mindset. Kita hanya butuh mindset. Oke. Mindsetnya sudah terbentuk ya, insyaallah ya. Insyaallah. Kalau mental masih proses ya. Mental itu mau sampai kapanpun ya terus Tetap ditempa, berproses. Lagi dilatih sih Pak. Dilatih. Lagi Di bazar Ramadan gitu. Ya, di bazar Ramadan. Aku tahu tuh kenapa tuh. Dilatih di bazar Ramadan, dilatih dengan banyak-banyaknya tugas. Itu sangat terlatih mental untuk kita harus bisa gitu. Di pengertiannya. Iya. Iya, malah Pak Burhan ini malah orang baru di dunia bisnis nih Kak ya. Malah banyak ngambil ilmu-ilmu dari teman-teman nih sebetulnya ya. Gitu. Mental utama seorang pembisnis itu ternyata tangguh itu ya. Mental tangguh, jangan mudah menyerah ya. Mudah menyerah dan juga harus punya kreativitas yang tinggi. Iya nggak sih? Betul. Benar itu. Kita kalau misalnya Kreativitas kreatif juga, mati Pak. gitu. Benar. Inovasi. Iya, Inovasi. betul. Berinovasi supaya dia tetap tumbuh kan. Kayak sekarang aja kan bisnis sekarang kan kalau orang dia nggak punya inovasi baru, nggak ada kreativitas baru, udah dia mati, Iya, ketinggalan ya nggak sih? Iya, benar. Kayak dulu misalnya kayak zaman handphone kita dulu, handphone dari, boleh nggak sih nyebutin mereknya? Nggak apa-apa kali ya. Nokia ya. Iya, Noki. Akhirnya muncul ada BlackBerry gitu kan, muncul lagi Android. Nah, udah ditinggalin tuh yang Nokia yang sebegitu kerennya dulu zaman dulu gitu kan. Ya, Iya, betul. Dan akhirnya Nokia juga mau berinovasi kan. Ya, betul sekarang Androidnya gitu. Begitupun kita di dunia bisnis ya. Jangan pernah mati kreativitasnya. Betul. Oke. Ini yang dulu ya dijalani ya. Sekarang nih penasaran gak sih Pak? Sekarang lagi sibuk apa nih bisnisnya nih? Kalau sekarang saya lagi belajar sambil praktek bisnis properti. Wow. Jadi saya habis ikut seminar langsung praktek bisnis properti. Terus juga saya lagi buka bisnis kuliner di salah satu pusat kuliner di Gading Serpong namanya. Ya di Town Square atau pusat kuliner Gading Serpong lah gitu. Produknya itu nasi liwet bakar. Jadi kita kerjasama sama orang gitu. Baru denger nih saya nasi liwet bakar. Ya, nasi liwet bakar tuh biasanya kan kalau nasi bakar aja nasi biasa gitu, tapi ini nasinya liwet jadi lebih gurih gitu. Lalu sambelnya juga enak, varinya ada banyak. Udah azan belum juga ya? Belum azan ya? Makanya nih main-main ke Tangerang biar nyobain. Sambil promo boleh dah. boleh aman. Di daerah Tangerang di Gading Serpong. Ya, depan hotel JHL atau episode itu. Yang suka masuk di TV gitu dekat BSD. Iya. Udah jalan berapa lama nih Kak untuk bisnis ini? Untuk saat ini sebenarnya baru sih. Baru. Ini baru berjalan hari ini keempat hari. Ya. Jadi ngambil momen Ramadan ini ya? Sebenarnya jadi gini, awalnya itu kita ngambil kesempatan aja, peluang. Jadi tempatnya itu emang lagi hype-hypenya, lagi rame-ramenya. Terus kebetulan ada apa namanya tim manajemen yang lagi buka gitulah, bisa akhirnya nanya gimana cara masuknya, akhirnya tinggal ya itu sistemnya gimana, terus kasih tester, ternyata di approve atau enggak, diterima atau enggak. Alhamdulillah dari 8 orang yang daftar nasi liwet bakar atau nasi bakar, kita yang terpilih. Masya Allah, barakallah. Jadi akhirnya kita langsung buka, dan itu pun sebenarnya mepet bisa dibilang ya. Persiapannya cuma 3 hari. Saya langsung cari gerobak, beli, bikin stiker segala macam. Ya persiapannya minim, bagian dari sistemnya juga masih abu-abu, karena kita belum dikasih tahu sama pihak sana juga gimana cara sistemnya. Ternyata waktu udah tahu kita agak shock juga sih, kami kan kita tim kerja sama, jadi saya jadi investor terus kita kerja sama gitu kan.
jadi kayak yang agak-agak bentrok karena praktek kebetulan mepet juga gitu. Ya begitulah bisnis gitu lah. Jadi ada aja lah masalah, tapi dari masalah itu kita belajar Iya, dari Iya, pengalaman. betul. Jangan kayak yang marah-marah kalau gagal, kayak yang ini gimana sih kok gini. Ah, Ya syukurnya apa, ini baru 3 hari, ah, untung masih 3 hari. Ini mm, juga oke, kita learning by doing, belajar dari pengalaman gitu kan. Jadi ya untuk bisnis kuliner saat ini masih proses lah ya, namanya juga awal-awal adalah trouble-troublenya, tapi insya Allah bisa diperbaiki, diimprove. kita doain ya semoga lancar ya Amin. bisnisnya Amin. Zepa ini. Tapi nggak sambil kuliah, fokus di Ya bisnis. saya fokus di bisnis aja sih, karena Hmm. alhamdulillahnya di bisnis ini kan saya bisa properti, seminar properti. Alhamdulillah kemarin pecah telur. Gimana Oh. tuh? Jadi saya jual tanah, Mm-mm, tanah itu 360 meter, mm-mm. luasnya dijual 2,3 M. Wow. Masya Allah. Lalu saya ikat orangnya, saya bilang, Bu, saya mau bantu jual tanahnya. Hmm. Jadi waktu itu saya sebareng partner sih, ini kebetulan partner saya juga. Oh iya. Jadi Halo, Mas. waktu itu kita habis ikut seminar propertinya Tung di Semeringin, Pak Tung. Mm-mm. Terus kita seminar tuh 6 hari. Di hari kelima itu kita praktek langsung. Kita harus minimal dapat surat SHM-nya. Mm-mm. Pada saat itu saya ketemu dengan pemiliknya langsung, survei, ketemu. Jangan lupa kalau mau ketemu orang bawa martabak. Martabak atau ayam goreng itu mungkin diajarin sama Pak Uci juga, karena Pak Uci Iya, juga iya, salah iya. satu muridnya Pak Tung gitu kan. Hmm. Jadi kita langsung survei, ketemu, kasih martabak. Saya bilang, ibu saya mau bantu jual, ibu nggak usah kasih komisi ke saya. Saya jual ibu jual berapa ke saya. Habis itu saya jual dengan harga itu, terus selisihnya yang saya jual itu untuk jadi hak saya gitu. Mm-mm. Nah, pada saat itu saya janji jual sebulan. Kalau misalnya lebih dari sebulan ya boleh dicabut. Maksudnya dicabut tuh kalau misalnya ada orang yang beli gitu kan, terus bukan melalui saya, boleh lah, itu terserah, nggak apa gitu kan. Kalau misalnya belum diikat, tapi kalau misalnya sudah diikat jangan dulu harus lewat saya. Nah waktu itu jadi kita ikat, terus saya pasang spanduk, saya masukin ke website, ke 79 website. Terus habis itu kita sambil nyari-nyari properti lainnya untuk kita jual juga kan. Mm-mm. Kita sambil langsung bisnis nasi liwet. Saya lagi prepare, tiba-tiba ada telepon masuk. Halo, ini yang jual tanah ya? Oh iya Pak, ini jual tanahnya berapa? Saya tahu ini harganya 6, saya waktu itu nggak jawab harganya sih. Saya bilang, kita ketemu aja gimana? Iya. Kebetulan lokasi rumah saya dengan tanah itu dekat. Ya. Jadi berapa lama? Paling 10 menit. Oke, saya tunggu. Saya datang langsung sama partner saya, ngebut gitu kan. Datang langsung lah bertemu orangnya. Ini alasan kenapa dijual. Kebetulan tanah itu emang sangat-sangat strategis. Sampingnya itu lagi dibangun masjid. Oh. Terus view belakangnya tuh danau, jalannya luas, jalan besar gitu kan. Ya tanahnya sangat-sangat strategis lah. Habis itu ada free bangunan. Jadi tanah itu sebelumnya itu mau dibikin rumah, tapi sama pemiliknya itu di stop gitu kan. Jadi akhirnya dijual. Berarti ada bangunannya di situ Ada bangunannya, Walaupun belum jadi. belum jadi, tapi pakai masih Iya. fondasinya gitu, setengah bangunan gitu kan. Itu kan lumayan harganya kan. Kalau modelnya oke, ada desainnya dari arsitek gitu kan. Nah beliau ini yang calon pemilik itu tertarik gitu kan. Langsung saya nyoba harga. Akhirnya langsung besoknya saya bawa notaris kemarin. Notaris sudah perjanjian. Harusnya kalau misalnya BPN ini udah cair, surat-surat sudah dicek oke, harusnya hari ini sudah DP, orangnya udah DP. Beliau sih bilang DP 200 juta kan. Masya Allah. Sisanya tunggu uangnya cair. Hmm. Mungkin ya seminggu atau bisa lebih cepat gitu kan. Jadi ya 100 juta pertama di umur 18 tahun. Wih, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Keren. Wow. Seru ya ceritanya ya. Alhamdulillah. Merinding saya, Pak. Nanti jadi dia semangat nanti nih ya. Ini baru pertama udah gini, nanti Iya. tambah semangat ya Kak Zepa ya. Masya Allah, iya, semangat banget.
ternyata bisnis properti juga sangat menjanjikan Ya, ya. tanpa modal. Tanpa modal. Tanpa modal. Modalnya Cuma Tekad. kepercayaan. Pertama kepercayaan itu penting. Heeh, Iya. iya Modal benar. kepercayaan, modal martabak. atau sate. Ya, boleh itu martabak. Habis itu modal keringat karena kita jadi makin hitam gitu kan karena panas-panasan nyari sini. Alhamdulillah jangan berhenti apa cari properti lah gitu. Semangat Jadi terus. jatuhnya itu kayak broker bukan sih kalau kayak gitu? Ya bisa dibilang Oh, broker keren. flipper kayaknya cuma masih masih belajar masih flipper jadi maklar lah gitu. Ya makanya. Itu juga mungkin salah satu ilmu yang dikasih Pauci juga. Jadi yang didapetin didapetin SPM dulu kerasa ya sekarang ya. Pauci kan kasih mindsetnya. Biasanya Pauci waktu itu cerita saya baru closing sama orang gitu kan dalam waktu cuma 5 menit gitu kan. Jadi awalnya mikir kayak gimana caranya, nggak mungkin. Sekarang tahuan mungkin. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Tapi ini bukan pure usaha saya sendiri, usaha saya cuma 1%. 99% itu doa ridho orang tua dan hasil dari Allah lah gitu. Masya Allah. Ini nih malah poinnya di sini ya. Usaha saya tuh nggak ada apa-apanya lah. Doa orang tua, Terus habis itu ridho Allah, ridho orang tua gitu kan. Sama doa-doa orang-orang sekitar lah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Keren banget Keren. Pak. Tambah semangat kan teman-teman untuk berbisnis. Mudah-mudahan tambah semangat ya. Amin. Memang jadi benar ya. Jadi bisnis itu sebuah pilihan-pilihan sulit sebetulnya kan. Kita harus bangun pagi, Ya, betul, ya bangun kan. pagi. Iya, sholat subuh gitu kan. Terus juga nyiapin segala sesuatu yang kan bisa aja kan kita nyantai-nyantai tidur-tidur mainin handphone, betul. tiktokan apa gitu ya. Tapi pilihan-pilihan itu nanti pilihan-pilihan mudah itu nanti akan mempersulit kita kan Kak nantinya. Betul. Tapi kalau dunia bisnis itu semakin sulit yang kita pilih ya nanti kedepannya kita akan mudah hidup kita ya Kak ya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Abdi sendiri pernah nggak punya cerita-cerita gitu di yang wow gitu dengan dunia bisnis? Mungkin lebih kayak ini ya karena kan mungkin saya baru-baru juga nggak terlalu ini kayak Bang Zeva gitu kan. Mungkin awal-awal kayak dulu tuh sering jualan kayak ada bazar-bazar di sekolah gitu. Lebih ke public speaking penting. Public speaking, marketing. Itu kayak kita ngobrol sama orangnya, cara nawarinnya gimana, meyakinkan supaya bener-bener kayak kalau misalnya kuliner waktu itu saya meyakinkan kayak bener-bener konsumen harus beli produk ini gitu karena ini memang enak gitu. Misalnya Meyakinkan si konsumennya itu meyakinkan. gimana caranya? Iya gitu. Ya karena itu juga di trust juga ada kan. Trustnya itu kita harus bisa meyakinkan, maksud trustnya juga dia ngasih kepercayaan sama kita kalau itu tuh benar-benar enak. Ya, gitu. Makanya itu ya jadi yang saya dapat selama saya di sini itu yang baru-baru juga kan dapat itu benar-benar banyak lah yang benar-benar penting yang baru saya dapat di sini lebih maksudnya. Kalau dari luar cukup, kalau sebelum di sini tuh saya cukup tahu luarnya aja. Kalau misalnya di sini tuh benar-benar sampai kalau trust itu benar-benar jadiin modal untuk bisnis kita walaupun itu bukan dalam bentuk materi ya. Cuma tapi untuk kita kerjasama meyakinkannya itu wah itu penting banget sih. Habis itu kerja keras juga yang kerja keras habis itu ya melakukan hal luar zona nyaman kita. Luar zona nyaman kita kayak bener-bener siapa sih yang suka bangun bener-bener pagi untuk mungkin saya ya saya dulu tuh kayak pagi-pagi ke masjid jam 4 apalagi di sini subuhnya jam 4 ya bener-bener pagi banget menurut saya. Ya itu experience baru bagi saya. Kita harus bangun pagi gitu jadi bener-bener di luar zona nyaman. Setelah itu kan di sini juga basicnya kesadaran juga ya karena kita udah level SMA jadi level kesadaran itu udah harus lebih meningkat lagi kayak mungkin kalau udah dulu mungkin banyak sih yang gak cerita gitu kayak
kalau udah dewasa itu bisa membedakan baik dan buruk. Sebenarnya nggak itu aja kalau dewasa itu menurut saya. Apa? Nggak hanya baik dan buruk, tapi bisa memilah lagi, mengatur waktu gitu loh, mengaturnya waktu. Kalau hanya baik buruk kita hanya tahu baik buruk, tapi dijalani nggak baiknya gitu. Dihindari nggak buruknya gitu. Kalau cukup tahu mah semua orang saya rasa juga tahu gitu. Iya benar. Ngejalaninnya itu ya yang Iya. menjadi tantangannya ya. Oke, masya Allah. Kabalkis, Iya, Pak. ada pertanyaan nggak? Bicara tentang bisnis, Hmm. buat Abdi sama Bang Zepa ada nggak sih motivasi dari kalian buat teman-teman untuk yang baru mulai bisnis? Nah, ini penting nih. Semangati kita semua yang ada di sini biar kita tuh mau memilih bisnis dan semangat gitu untuk Ya. bisnis. Dari Ada Kazepa nggak dulu sih? lah. Ya kalau dari saya sih buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis dan takut gagal, terus ditanemin mindsetnya nggak ada kata gagal, yang ada itu hanya sukses dan belajar gitu. Jadi saya itu kata-kata dari Patung, saya percaya nggak ada yang namanya kata gagal. Saya gagal di bisnis clothing, tapi bukan berarti saya nggak bisa nyoba hal yang lain, nggak sukses di hal yang lain. Jadi oke, saya belajar, oh ternyata kalau bisa itu gini. Terus di street food misalnya saya gagal, gimana caranya itu, oke saya belajar. Jadi untuk kedepannya saya nggak boleh ngulangin hal yang sama gitu kan. Terus sekarang di properti misalnya saya ditolak-tolak belum dapet gitu kan. Oke, belajar terus, nggak ada yang kata gagal gitu. Jadi jangan takut coba. Jadi karena kalau kita nggak coba gimana kita bisa tahu, kayak lagu kan. bener-bener. If we never try, Wey. how will we know? Sebenarnya bagus juga ya. Mas ke dapur deh. Dapur apa nih? Dapur kapan? Jadi tidak ada dalam dunia bisnis tidak ada kata gagal. Iya. Yang ada adalah sukses dan belajar. Iya benar-benar. Itu pun di kehidupan gitu kan, nggak ada kata gagal. Kak Abdi. Kalau saya sendiri ya mungkin menurut saya kita masih sama-sama belajar. Motivasinya sendiri lebih ke ini sih, step by step yang dikasih sekolah. Ya menurut saya kayak mulai dari mental. Kalau untuk bisnis kan mental itu sangat penting. Dia motivasinya itu perbaiki mentalnya, jangan di mental health gitu. Nah, itu penting. Cuman dari situ kita mesti dilatih supaya kayak kata Bang Zefa, kalau aduh aku gagal nih, udah selesai gitu kan. Itu masih yang mentalnya itu kayak Level bawah lah. ya Mental kayak tempe. udah cuman baru nyoba sekali juga. Iya. Kan banyak koreksi kalau saya salah. Ilmuwan tuh kayak untuk satu penelitian aja, untuk satu teori itu mencoba sampai beberapa ribu kali gitu Jutaan kan, kali, iya, baru betul. dia dapat hasilnya. Ya. Bayangkan kalau dia nyerah itu ke percobaan pertama, kedua atau ketiga. Gak ada teori itu sekarang. Ya. Iya benar-benar. Jadi karena itu dicoba. Jika ada misalnya ini kita di satu bidang nih, habis itu tertarik ke bidang lain, coba aja tapi jangan tinggalin bidang ini dulu. Iya. Kan karena kan kita nggak tahu nih, kita ibarat jodoh ya, gak tahu di mana gitu kan. Ya. Jadi yang kayak klop, maksudnya kayak yang cocok itu kan nggak tahu. Jadi dicoba tapi tetap dibandingkan kita lebih di mana nih, lebih nyaman, lebih enjoy ininya di mana Jadi gitu. cobain banyak hal gitu ya. Iya, bahkan Pak, kalau saya dapat dari Pak Hendi ya, kan kerja keras itu melakukan hal yang nggak kita suka. Ya, Gitu. betul. Iya benar-benar. Jadi karena kalau kata Pak Hendi sih, kalau melakukan hal yang kita suka ya itu Nyaman. ibaratnya kayak hobi nggak sih? Iya, Kayak kalau itu jadi nyaman kayak aja. misalnya saya nih suka futsal, ya futsal ya itu nggak kerja keras, kayak udah ya futsal aja. Ya. Kecuali kayak kita nih nggak suka misalnya nyapu gitu, tapi kita dipaksain untuk tetap nyapu agar tempat kita tuh bersih gitu. Itulah kerja keras. Gitu. Jadi kerja keras gak hanya seputar keringat, tapi seputar ini juga yang saya bilang tadi, melakukan hal yang gak kita suka dan kita gak menyerah. Iya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dong kepada mereka berdua nih.
inspirator dan motivator kita Masya ya. Allah. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu kali ya, Kak Bilkis ya. Ya. Untuk edisi podcast pertama kita ini. Terima kasih banyak ya Ya, terima Kak kasih. Zepa untuk inspirasi motivasinya hari ini tentang dunia Iya, Pak. bisnis. Kak Abdi juga Ya, makasih, Pak. mudah-mudahan bisa menyemangati kita dan juga para Amin, penonton amin. ya Amin. yang belum mau memulai dunia bisnis. Ayolah kita mulai ya. Karena Seru, Rasulullah seru, seru. saja berdagang ya, berbisnis ya. Iya, iya, iya. Nah, bahkan 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ternyata semuanya berbisnis. Iya, Karena iya. dengan bisnis dia akan kaya, dengan kekayaan bisa buat berbagi lagi. Ya, betul. Iya nggak sih? Bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat untuk banyak orang Ya, kan. itu Kalau tujuan mungkin utamanya. kalau kita nggak berbisnis mungkin ya uangnya ya cukup buat kita aja keluarga. Tapi Ya. kalau kita berbisnis, harta yang kita dapatkan kita bisa mungkin Udah. lebih banyak lagi yang bisa kita bantu. Ya, betul. Betul, betul. Itu yang menjadi motivasi saya sebenarnya kalau di dunia bisnis sih Kak. Ya, itu juga. Kak Balkis. Bilkis itu nama anak saya. Kalau Kak Balkis apa Kak? Ini co-host tapi juga mudah-mudahan bisa menginspirasi juga dan motivasi. Gimana Kak di dunia bisnis Kak? Menurut Kak Balkis? Kejam sih Pak bisnis itu. Ya, betul, betul. Kejam banget. Coba banget ya. Tapi Tapi ya kita coba aja. coba aja ya. Ya mana tahu dapat hasil dari bisnis itu. Amin. Jarang-jarang loh anak-anak muda udah punya mindset seperti ini loh. Saya aja di usia segini nih, 30-an baru paham tentang mindset bisnis, tentang mental bisnis ya di sini. Di mana lagi kalau bukan di SBM. Sekolah bisnis muda. Sekolah Bisnis Muda dengan tagline-nya Nggak asik. nggak masuk nggak asik. Al-Quran, akhlak Bisnis. dan bisnis ya. Iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Seneng Allah. banget deh obrolan hari ini ya. Kak Alhamdulillah. Zepa, Kak Abdi seneng banget dan mudah-mudahan yang lain juga ya seneng dan nanti bisa nonton lagi di podcast selanjutnya. Ya kita akan undang juga ya Kak Balkis ya Masih banyak lagi narasumber lainnya bintang yang tamu. bisa keren-keren seperti Hmm. mereka ya. Insya Allah juga nanti siswa-siswa di sini kan setiap siswa itu punya bisnisnya masing-masing ya Kak Iya, ya. iya Benar. benar. Punya potensinya masing-masing akan kita angkat ya teman-teman di sini. Jadi insya Allah akan banyak menginspirasi teman-teman semua khususnya di bidang bisnis. Itu saja kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih teman-teman, mohon maaf. Sampai jumpa lagi nanti di podcast SBM yang muda yang berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.